Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu Saudara, tema besar kita di hari ini adalah Your Best Life. Kehidupan yang terbaik. Ya. Subtema di siang hari ini adalah apa gunanya semua itu. Melanjutkan subtema yang pagi, makna bahagia. Saudara, sebenarnya semua orang ya, tidak ada yang mau hidupnya susah, miskin, gagal. Enggak mau, saudara. Semua inginnya sukses, bahagia, tidak menderita. Iya dong? Amin? Ada yang mau menderita? Enggak ada pasti. Mana ada yang mau? Ya, itu sebenarnya wajar. Tuhan maunya juga begitu. Tuhan maunya kita itu tidak menderita, tidak gagal, tidak sia-sia hidupnya. Sebab Tuhan punya tujuan hidup. Tuhanlah yang menentukan tujuan hidup kita. Jangan ada di antara yang binasa, kata Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan tidak menginginkan hidup kita mulai sekarang ini gak ada gunanya gitu. Tuhan maunya kita, setiap kita, itu ada makna hidupnya. Makanya hidup ini harus dicari, apa makna hidupku ya Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam hidupku ini? Aku seorang guru, aku seorang ibu rumah tangga, aku seorang pedagang, macam-macam kan setiap orang. Aku memang tidak melayani di gereja, tapi aku melayani di mana aku ada. Nah itu benar. Bapak Ibu semua adalah pelayan Tuhan, katakan amin. Sebab kalau tidak, pelayan siapa? Berani ngaku pelayan yang lain. Kita semua hamba Tuhan. Amin ya. Dibuang itu pengertian lamanya. Hamba Tuhan itu pendeta. Kalau jemaat bukan. Jemaat bukan, hamba siapa? Hamba Tuhan semuanya. Ya. Ini perlu digarisbawahi terus. Semua inginnya sukses dan bahagia. Cuman bahagia macam apa yang dimaksud? Sebab setiap orang bahagia itu beda-beda gitu definisinya. Tapi sebagian besar mirip-mirip sih. Bahagia itu kalau uangnya banyak. Buktinya apa? Buktinya kalau kebaktian tanggal muda ya amin, suruh amin, kenceng banget. Kalau tanggal tua amin, saudara, amin, amin, amin. Lemes. Amin itu enggak tergantung dari suasana kantong dan sebagainya. Amin tetap amin. Amin. Ini tanggal berapa ya? Aminnya cuma segitu. Gimana akhir bulan ntar? Filosofi ini sudah terlanjur ditanamkan oleh dunia kepada orang pada umumnya. Bahwa kalau banyak uang itu hidupnya enak. Jadi hidup gampang kata orang. Orang bilang asal banyak uang, katanya gitu kan. Hati senang, semua jadi gampang. Wah enak bener. Beneran. Kalau saudara dapat uang 1 triliun gitu bukan enak terus bingung. Terus ketawa sendirian di jalanan. Saking happy-nya. Orang kalau kebanyakan bingung loh. Beneran, serius. Ya. Makanya banyak di antara kita nggak dikasih banyak nanti bingung. Sesuai kemampuan, sesuai karunia juga. Ya, dikasih lebih banyak malah bingung. Nggak percaya. Orang yang kebanyakan duit pusing dia. Orang kaya itu lebih pusing loh. Sebab ngurusin uangnya bingung dia. Bisnisnya makin besar makin bingung. Cash flow-nya besar. Macet dingin bingung dia. Iya kan? Banyak uang bingung. Nggak punya uang apalagi. Lebih bingung lagi. Uang ini memang bikin bingung memang. Ya, tapi filosofi itu nggak benar loh. Kayaknya hidup jadi gampang gitu. Kalau saudara mendengar ajaran yang hidup ini jadi gampang,
cepetan tinggalin itu. Itu seperti candu, enak gitu. Tapi buat orang mabok, nggak sesuai fakta. Faktanya hidup ini perjuangan, harus kerja keras. Hidup ini ada masalah, kadang-kadang kita masuk angin, iya kan? Nggak enak badan. Kalau kita usianya udah lanjut, tidur malam udah 12 jam tetap aja nggak seger bangunnya. Masih pegel-pegel. Sementara kalau masih muda, tidur bentar aja langsung seger. Anak saya yang kecil suruh tidur aja nggak mau dia. Maunya main terus. Papanya nggak usah disuruh tidur. Lewat ada bantal dikit ya, gampang bener tidur. Ya, jadi bahagia itu apa? Makna bahagia itu apa? Mau kita pergunakan untuk apa hidup kita ini? Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa makna hidup kita? Apa yang harus kita lakukan ya Tuhan? Setiap minggu aku ke gereja, ya ke gereja aja buat apa? Hidup ini diisi dengan apa? Setiap harinya, setiap saatnya, setiap menitnya. Makna hidup ini kita isi dengan apa? Kalau sebagian besar dunia ini merasa uang bisa membahagiakan, ternyata faktanya tidak demikian. Makanya ya, orang dunia sulit menerima kebenaran ini. Kenapa? Sebagian besar salahnya gereja juga sih. Gereja ngajarinya teologi kemakmuran. Angkat dompetmu nanti diisi uang sama Tuhan. Gak ada itu. Nanti rekeningmu diisi. Rekening orang kafir ditransfer ke rekeningmu. Bisa ngawur gitu ya ngajarnya. Gak pernah terjadi itu. Kalau terjadi salah transfer namanya. Kembali, jangan diaminkan. Kerja keras, baru ada berkat. Ada amin gak nih? Kan maunya gini, doa aja, terus uang tercurah dari langit. Gak ada begituan di dunia ini. Gak ada saudara. Ya, kita harus hidup menginjak bumi nih. Hidup ini begini sebagai manusia. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita kerja keras, belajar, bertobat, berjuang, mengatasi natur dosa kita ini. Ya, itu tugas kita, bagian kita maksudnya. Bagian Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, melindungi kita, mengajar kita, menghibur, memberi kekuatan. Gitu. Manusia bukan robot. Makanya kita mesti belajar. Ada banyak orang gak mau ke gereja karena apa? Karena salah mengerti. Gereja kok begitu. Orang-orang ngomongnya Yesus, Tuhan dan sebagainya, tapi pelit. Tapi sama orang tua gak sopan. Gitu-gitu. Jadi orang males ke gereja. Gereja gak jadi berkat. Makanya saudara, kita semua sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, harus berubah. Harus jadi berkat. Dalam bahasa Tuhan Yesus, jadilah garam dan terang dunia. Sehingga orang kalau lihat kita, kok berubah ya sekarang ya? Nah gitu loh. Jangan gini, kok gak berubah ya udah ke gereja ya? Berarti percuma ke gereja. Nah kan gitu. Ya. Amin semuanya. Saudara, kebahagiaan kita itu sebenarnya Tuhan saja. Cuma orang dunia gak mengerti. Tuhan terus apa sih? Tuhan gak kelihatan. Gitu. Gak mengerti. Bahwa filosofi yang masuk ke pikiran kita ini, kalau dunia, ya jadi orang dunia. Tapi kalau ada Tuhan dalam diri kita, utuh. Hidupnya jadi utuh. Bahagianya jadi utuh. Begitu mestinya. Ya, makanya saudara, ada satu lagu yang Tuhan engkau kebahagiaanku. Ya kan? Itu beneran saudara. Saudara mesti menghidupinya baru mengerti. Kalau cuma baca nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Tuhan engkau kebahagiaanku. Suka apapun terjadi.
Kalau kita bisa benar-benar merasakan Tuhanlah kebahagiaanku, maka segala masalah di dunia ini bisa dihadapi. Orang yang tidak punya Tuhan, kasihan saudara. Masalah dikit aja ruwet hidupnya. Sedikit hal aja diruwet-ruwetin. Kalau kita benar-benar bahagia karena Tuhan, masalah nggak usah dipermasalahkan. Masalah yang besar dikecilkan, yang kecil nggak usah dianggap masalah. Yang besar aja nggak kita anggap masalah, kalau itu tidak ada hubungan dengan keselamatan jiwa. Jangan ribut suami istri gara-gara pilihan makanan aja. Satu maunya gado-gado, satu maunya ayam goreng, ribut gara-gara makanan. Kan konyol banget itu. Yang nggak penting itu udah apa aja mah. Mau jus pare, oke, gitu. Ayo mau apa lagi? Jus cabe, itu jangan. Kalau itu jangan, sorry. Ya. Itu saudara. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Sekali lagi saudara. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mantap ya, kalau kita punya Tuhan, itulah kekayaan selama-lamanya. Kalau kita punya kekayaan dunia ini triliunan, itu sementara. Sebab waktu kita lahir tidak membawa apapun juga. Begitu juga waktu kita mati, semua ditinggal. Makanya seorang ahli fisika, ahli matematika di masa lalu, namanya Blaise Pascal. Dia menulis setelah dia bertobat. Dia menulis, sebenarnya di dalam rongga jiwa manusia tidak ada yang bisa ngisi rongga itu, sehingga manusia itu menjadi bahagia atau puas, kecuali Tuhan. Dan ini gak bisa dimengerti oleh logika, kecuali dialami sendiri. Kalau orang mengalami, aku punya Tuhan sekarang mulai hari ini, yes, sakit pun gak masalah, sakit, sehat, mau kaya, mau gak kaya, gak masalah. Tapi orang yang gak punya Tuhan, miskin masalah, kaya masalah. Jadi lu maunya apa? Miskin masalah, kaya masalah juga. Ribut sama saudaranya sendiri. Waduh. Kalau lagu yang bagus itu ya, spiritnya masuk. Kita bisa merasakan, iya juga ya Tuhan. Gitu. Amin semua. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan
kita semua orang kaya. Amin. Karena kita punya Tuhan. Orang yang punya triliunan tapi tidak punya Tuhan, dia paling miskin di dunia. Itu gak ada apa-apanya dibanding kita. Gak percaya? Coba aja kalau soal makan. Kita makan simple aja udah bahagia. Soalnya banyak teman. Apalagi makannya bareng-bareng di gereja. Enak banget itu. Beneran deh. Enak banget. Coba kalau saudara kaya terus makannya sendirian. Mejanya gede gitu. Terus istrinya sendirian. Suami lagi jalan-jalan. Sama kuntilanak. Enak gak kira-kira? Makanya kita jauh lebih bahagia. Ya. Seandainya kita sudah ikut Tuhan, punya Tuhan, suaminya pergi sama kuntilanak. Biarin aja. Doain biar dia sembuh. Nggak sembuh, kita anggap sudah mati aja dia. Ngapain diharapin orang nggak mau bertobat? Kita punya Tuhan. Semua kita milik Tuhan. Katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi idealnya suami istri bertobat. Dua-duanya ke surga. Kan enak kan? Nah gitu, kecuali nggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Pak ke surga yuk Pak. Enggak. Oh ya udah. Hidup ini pilihan Pak. Itu aja. Pak kepik ya Pak. Enggak. Ya sudah, terserah mau kemana sono. Diajak bener kok nggak mau. Iya kan? Iya. Hidup ini benar-benar pilihan loh saudara. Kita menjadi seperti hari ini karena apa? Karena masa lalu kita. Kita dulu milih begini, begitu, jadilah kita seperti ini. Jadi kalau hari ini kita sombong banget, songong banget gitu. Lihat masa lalunya, apa yang dia tabur di masa lalu. Tapi saya mau ingatkan, hari ini saudara serusak apapun. Kalau hari ini bertobat, artinya kita menabur lagi hari ini. Nanti masa depan berubah pasti. Amin ya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Orang yang uangnya banyak itu cenderung, nggak semua ya. Kecuali dia datang ke sini terus, kita setrika terus pakai firman Tuhan. Baru nggak begitu. Kalau nggak disetrika pakai firman Tuhan cenderung apa? PD-nya naik karena uangnya banyak. Ya. Terus mulai sombong. Terus dia merasa aman hidupnya. Dia ditipu oleh sang mamon itu. Mamon itu tidak jujur. Mamon itu membuat orang merasa kalau ada mamon banyak tenang. Padahal mamon itu gak bisa nolong. Saat seseorang serangan jantung, buak gitu. Saldonya di bank triliunan juga percuma. Dokternya dibilang, dok saya bayar. Dok, iya tapi gak bisa. Gak bisa. Serius gak bisa. Ada seorang yang serangan jantung, buak gitu. Berhenti jantungnya. Karena saudaranya dokter, saudaranya di sampingnya. Itu apa namanya tuh? Yang listrik, zuk gitu. Ya kejutan listrik. Bung gitu. Loh. Tapi gak bergeming. Tapi karena saudaranya dokter, terusin. Bung, 5 kali. 5 kali nggak bisa mestinya sudah mestinya. Tapi karena saudaranya dokter terusin. Bung, bung sampai berapa kali gitu bangun lagi dia. Gitu. Saudara tahu nggak apa yang diceritain dia tuh? Apa yang dia alami waktu bung gitu. Kan kita nggak lihat apa-apa dia mati kan? Ketika itu bung gitu dia wah itu katanya kayak hidup di lindes truk katanya. Jadi kalau dia bisa ngomong ya. Mendingan gue mati daripada diginiin. Dia cerita sama saya loh. Aduh. Tuh, wah itu belum pernah sakitnya kayak gitu. Itu pengalaman orang yang sudah hampir mati tuh. Udah berhenti sih jantungnya. Hidup lagi sampai hari ini. Waduh. Tapi saudaranya yang dokter itu yang dipanggil Tuhan duluan. Yang sehat. Hidup ini gak jelas loh kapan dipanggil pulang, saudara.
Ya. Setiap saat kita bisa dipanggil pulang. Siapa mau duluan? Orang suka gitu sih kalau ditanya siapa mau ke surga? Saya. Siapa mau duluan? Pura-pura gak dengar. Sebenarnya kita gak bisa dulu-duluan. Terserah Tuhan. Amin. Tapi juga jangan sembrono. Terserah Tuhan, aku makannya lemak babi, kambing dan sebagainya. Itu bukan terserah Tuhan itu. Itu namanya bunuh diri. Banyak orang bunuh diri dengan sendok dan garpunya. Meskipun bunuh dirinya pelan-pelan. Kan jangka panjang bunuh diri itu. Janganlah begitu. Tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Tidak boleh dipakai untuk kedagingan, untuk selingkuh, untuk muakan sembarangan, untuk bicara sembarangan, untuk apa lagi? Untuk hidup sembarangan. Gak boleh loh begitu ya. Apa gunanya hidup seperti itu? Kalau ditanya apa gunanya kok begitu itu? Coba ditanya itu orang yang suka dugem dan sebagainya itu. Narkoba dan apa gunanya hidupmu itu? Gak usah yang begitu deh, kita sendiri tanya diri kita. Apa gunanya hidup kita? Selama ini kita ngapain aja? Kalau kita mengaku punya Tuhan, punya Allah, punya Sangti, Tien, apa yang kita lakukan? Punya doang, merasa percaya, merasa gak bisa jadi patokan. Karena Tuhan menghakimi berdasarkan fakta. Faktanya kau mengasihi aku gak, kata Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan pasti melakukan seluruh perintahnya. Itu diulang-ulang tuh. Banyak orang cuma melakukan sedikit terus merasa sudah melakukan perintah Tuhan. Apalagi yang diajar persepuluhan tuh. Sudah bayar persepuluhan terus sudah merasa selesai kewajibannya. Itu nothing. 10% itu gak ada artinya. Hidup kita yang harus berubah semua. Amin, saudara. Aminnya lemes. Soalnya dimarah-marahin terus lemes ya. Bukan dimarah-marahin loh ya. Ini udah jam siang soalnya jam ngantuk kan. Jadi musik keras. Tapi memang kebenaran itu harus disampaikan dengan lugas sih. Gak usah pakai basa-basi. Nanti salah mengerti orang. Yang penting kita mau belajar. Niat kita baik ya. Sesungguhnya semua yang diciptakan Tuhan di dunia ini baik adanya. Ingat Kejadian pasal 1 ayat 31. Ketika Tuhan selesai menciptakan semuanya, lalu Tuhan sendiri yang menilai. Sesungguhnya semua ini sungguh amat baik. Tov meot bahasa Ibraninya. Tov meot. Saudara itu gak berasa bisa bahasa Ibrani loh sebenarnya. Kan sering ngomong top gitu kan. Top itu bahasa Ibrani, tov. Top. Ini tov meot artinya sungguh-sungguh hebat. Sungguh-sungguh baik. Jadi gak ada yang jahat sebenarnya materi itu. Dunia bumi, manusia, uang, gak ada yang jahat semuanya. Tapi menjadi jahat ketika manusianya yang cinta uang. Tubuh manusia ini sebenarnya gak jahat tadinya. Diciptakan Tuhan. Kan gak bisa mati dulunya. Tapi karena jatuh dalam dosa sekarang bisa mati. Tapi sebelum mati diberi kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara ya, semua orang kan pengen selamat, gak ada yang pengen celaka, ya kan? Ada yang diajar selamatnya itu mesti begini, mesti begitu, mesti berbuat baik, gak bisa, percuma semua itu. Surga di mana saya mau tanya? Ada yang tahu koordinat surga? Panggilin tuh ahli astronomi. Tahu surga di mana? Gak tahu. Kenapa? Karena jagat raya ini sangat amat luas. Jadi koordinat di jagat raya aja nggak bisa dibuat kalau itu tak terhingga. Jadi tidak mungkin disamperin dengan kendaraan apapun. Kecuali Tuhan Yesus yang datang lagi ke bumi. Menjemput kita semua. Barulah kita bisa sampai sana. Satu, letaknya kita tidak tahu. Kedua,
dimensinya mungkin beda. Ya kan? Ketiga, seandainya kita dibawa apa adanya gini ya, ke angkasa gitu, mati, nggak sampai surga udah mati, di angkasa jadi es mambo. Karena beku kan, jadi es. Makanya nanti dikasih tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Wah, nanti kayak manusia super dong. Iya, masuk ke alam apa? Hampa, beku enggak beku, tubuh kemuliaan. Kalau orang mengerti ini harusnya ia takut loh selama ia hidup. Harusnya ia berpikir my best life bukan di dunia ini. Kehidupan terbaik itu kalau kita arahkan ke surga. Alkitab berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Manusia memikirkan yang di bumi terus. Tidak ngurusin yang di surga. Salah. Sementara orang beragama ngurusin surga terus. Nggak ngurusin di bumi. Salah juga. Selama kita hidup di bumi ini, kita kerjakan dengan semangat, dengan benar apa yang harus kita kerjakan di bumi ini. Belajar, kerja keras, dagang, bekerja, semuanya. Tapi untuk mempersiapkan diri menuju surga. Kan begitu. Jangan asik nih kerja buat diri sendiri. Itu dia. Itu ke arah satunya lagi. Mestinya kita itu sangat bersyukur, enjoy life kita. Mestinya kita menikmati hidup kita. Diampuni dosa kita. Disertai roh Allah. Ada firman Tuhan yang mengubah mindset supaya cerdas. Setan aja gak masalah buat kita. Suruh ke sini kalau berani setannya. Kita gebukin. Apalagi kok setannya gak bisa apa-apa. Udah diikat gitu cuma bisa gini-gini. Wah itu mah tinggal dipegang, tendang keluar aja itu mah. Ya. Saya gak tahu kenapa setan di Indonesia kebanyakan lumpuh. Kebanyakan cacat loh, beneran. Ya kan? Ada yang ngesot, ada yang apa lagi ya. Pokoknya cacat semua gitu. Gak ada yang normal. Herannya lagi orang sama yang cacat takut. Ini gimana sih? Jangan takut saudara, mulai sekarang gak usah takut setan atau gondoruo atau apapun. Ada amin semua? Lebih kenceng dong, amin. Yang aminnya kenceng didengar loh. Beneran, saya suka tantangin, muncul kalau berani. Gak ada yang berani kok. Karena kita punya roh Allah. Hidup kita yang terbaik itu kalau kita punya Tuhan. Sesimpel itu saja. Iman jangan dibayangkan cuma di pikiran. Banyak orang begitu tuh. Aku udah ngaku pakai mulutku sudah dibaptis. Itu bukan iman. Itu baru permulaan iman. Iman itu harus diisi. Harus disempurnakan lewat perbuatan. Lewat hidup nyata kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan anak kita. Bagaimana kita bergaul dengan sesama. Bagaimana kita melayani Tuhan di gereja kalau pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana seorang pengkhotbah berkhotbah. Model apa dia khotbahnya ini? Pikirannya sendiri atau bohong nih? Itu semua. Itu ibadah yang benar itu begitu. Seluruh hidup kita ini ibadah. Jangan kalau di gereja ibadah. Kalau di luar gereja selesai ibadahnya. Enggak, ibadah itu seluruh hidup kita. Makanya harus benar dalam segala hal. Itulah yang dimaksud hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela. Banyak orang, manusia kok disuruh hidup kudus. Ya kamu gak ngerti kudus itu apa. Kau pikir kudus itu harus putih semuanya. Bajunya putih, giginya putih, rambutnya putih. Apalagi ya, makannya cuma nasi putih. Minumnya cuma air putih. Aduh, kekudusan itu tidak ditentukan apa yang ada di luar. Pakaian kita itu gak penting, model rambut itu gak penting. Ya. Yang penting itu bagaimana apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Tanda apa yang ada di dahi kita. Bukan chip. Tanda apa? Tanda 666 atau tandanya Tuhan. Ada nama Tuhan. Di tangan kita ada tanda apa? Kalau tandanya Tuhan, dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ia melakukan kebenaran. Itu yang benar. Ya.
Sebenarnya semua orang itu cari Tuhan loh. Cuma nggak ketemu. Karena mereka mencari. Tapi kalau kita, Tuhan yang cari kita. Pasti ketemu. Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Ini loh utusan Bapa di surga itu. Ini loh aku juru selamat. Ini loh aku anak dari yang terpuji. Yang disembah-sembah orang, yang dipanggil-panggil Tuhan ini loh aku jadi manusia. Supaya manusia tidak ngelamun sendiri gitu. Ya, mulai sekarang saudara harus libatkan seluruh hidup kita untuk mencari Tuhan. Bekerja pun dalam rangka Tuhan. Sebelum aku menutup mata, hidupku harus efektif, efisien, menjadi berkat bagi keluargaku, bagi semua orang. Makanya saudara yang punya banyak, jadilah pemberian berkat yang banyak. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kasih ke orang-orang. Ya, yang membutuhkan, yang gak bisa sekolah dan sebagainya. Itu biasakan. Sebab kalau gak dibiasakan, pelit. Dulu waktu kita gak punya, gak ada yang nolong. Wah, susah sekali hidup. Sekarang waktu punya gantian dong. Waduh, itu bukan anak Allah loh. Kalau kita anak Allah, kita gak boleh pelit. Kita harus jadi berkat. Bahkan dalam rangka berkorban sekalipun. Ya, untuk memberkati banyak orang. Kan begitu harusnya. Libatkan seluruh perasaan kita. Kalau nggak dilibatkan perasaan nggak bisa. Kalau perasaannya ada cinta Tuhan, maka jadi itu logika plus perasaan dan semuanya. Jadi hidup, iman kita jadi hidup, bukan mati, bukan garing. Amin ya. Saudara ya, coba saudara pikirkan orang-orang yang belum mengerti kebenaran seperti ini. Saudara pikir siapa ya saudaraku ya? Siapa ya tetangga, teman-teman, ajak ke sini. Biar mereka terbuka pikirannya. Bukan mau cari pengikut banyak, bukan. Apa untungnya pengikut banyak? Ini perintah Tuhan supaya banyak orang selamat. Di sini saudara gak bakalan ditodong, dikasih, ayo kasih persembahan. Gak ada. Yang penting, ayo bertobat. Nah, kalau itu ya. Ada amin semua? Kemarin ada dua pagi di sini. Ada impartasi spirit. Saudara kalau sebulan sekali di sini ada impartasi spirit. Jemaat Tuhan boleh datang kan? Boleh ya? Ikut. Ya. Kemarin dalam rangka kesini dari rumah 4:30 apa jam 5 ya, saya lupa deh. Itu di jalan tuh sendirian gitu ya. Tuhan. Hidup ini apa ya maknanya ya? Ketika begitu ya saya muji Tuhan aja sendirian. Di mobil sering begitu loh. Ya. Ya muji Tuhan ya jadinya seperti ini. Gak tahu lagunya bagaimana tadi. Sebentar, saya rekam soalnya. Kalau gak lupa. Oh. Ya. Di nada apa itu? Adonai Elohim Adonai Echad Adonai Eloheinu Adonai Echad yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha kudus, yang maha suci. Terus gimana, ingat gak? Adonai ketinggian. Adonai. Nanti dibenerin dulu. Saudara ya, kalau lagi sendirian di malam atau apa gitu ya, itu jangan membatasi diri.
Nyanyi aja. Jangan-jangan keluar nyanyian baru. Kalau belum bisa, pakai yang ada dulu. Ada amin gak nih? Amin ya. Harus libatkan perasaan kita. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu saudara. Ini jangan-jangan ya, ada yang dengar dari Israel kali. Duh, kok lagu Ibrani? Gitu. Ini satu pengakuan iman hukum yang terutama. Shema Israel namanya. Kalimatnya ini. Cuma nadanya berubah-berubah kan. Kalau di Israel itu orang berdoa itu panggil Tuhan, Tuhan itu Adonai. Adonai itu Adonai. Makanya di Alkitab disebut Tuhan Allah. Tuhannya huruf besar kan? Nah itu bacanya Adonai Elohim. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Ya, kalau kita libatkan perasaan kita, imannya hidup. Dulu waktu saya masih muda, tidak pakai perasaan. Yang penting aku percaya, aku mengerti. Waduh, nggak begitu loh. Karena kita bergaul dengan Tuhan, bukan bergaul dengan komputer. Kalau bergaul dengan komputer, aku udah ngerti nih. Gitu. Bukan, ini Tuhan pribadi yang agung. Ya, pribadi yang agung. Libatkan perasaan kita. Karena Tuhan Yesus melibatkan seluruh hidupnya. Aku datang mati untukmu. Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Jangan hal-hal kecil aja dipermasalahkan. Hal ini ribut, hal itu ribut. Enggak usah. Kecuali kalau soal prinsip keselamatan, enggak bisa kalau S1 itu dirubah. Kalau soal yang lain, enggak masalah. Saudara diajarin sesuatu yang lain. Tuhan Yesus itu yang lain, bukan seperti Alkitab. Oh jangan. Kalau itu batasnya di situ. Tapi kalau soal yang lain, udahlah. Mau soal makanan, mau soal uang, mau soal ngomongnya salah, nyakitin atau enggak apa-apa itu, enggak masalah. Ya, gereja yang benar menuntun jemaatnya kepada keselamatan. Gembala yang benar mengajarkan sesuai Alkitab. Kalau sesuai pikirannya sendiri, itu bukan gembala yang baik. Saudara cari gembala yang baik. Kalau saudara pikir saya ngajarinya salah, jangan di sini. Kenapa? Rugi saudara nanti. Udah duduk berjam-jam, disesatkan lagi. Iya kan? Jangan, tapi kok bener, jangan suka dengerin gaduh-gaduh. Sekarang di sini. Nanti kali yang angkat dompetmu saudara loh. Di sini nggak boleh ngangkat, di sana suruh angkat, lama-lama bingung saudara. Ya, amin ya. Jadi hidup yang bagaimana? Yang maksimum, yang the best dalam hidup kita ini. Kalau orang sekuler, para profesional itu, yang sudah tinggi gajinya bisa 150 juta sampai 200 juta sebulan. Itu saya ditawarin aja nggak mau loh saudara. Saya ditawarin nggak mau. Sebab kalau saya ditawarin itu, saudara nggak ketemu saya pasti. Artinya kan saya harus kerja maksimal tuh dari pagi sampai malam. Sabtu Minggu kalau perlu mikir kan, ini supaya jalan gimana nih bisnisnya. Waduh maaf. Itu bukan pilihan saya. Biar itu pilihan orang lain. Kan setiap orang beda panggilannya. Bukan berarti salah loh ya kerja, enggak.
Kerja gajinya gede, bagus. Persembahkan untuk Tuhan tapi. Jangan enjoy sendiri pakai mobil sport mewah, tapi gak peduli pekerjaan Tuhan. Gak peduli sama saudaranya. Gak peduli sama orang miskin. Waduh, itu sih ke neraka itu namanya. Kalau saya gak mau. Gak bisa digaji. Nilainya berapa kebenaran? Gak bisa dibayar. Surga not for sale. Sorry ya. Gak dijual dengan berapapun. Surga hanya bisa kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus. Setiap kita. Gak bisa nitip saya, gak bisa. Saya gak bisa gandeng saudara ke surga, sorry. Nanti masing-masing hadap Tuhan Yesus. Saya cuma bisa bagikan kebenaran yang benar-benar murni sesuai Alkitab. Agar kita semua selamat. Jadi anak-anak Allah. Amin. Saudara, versinya orang profesional itu, best life-nya dia itu kalau karirnya ngetop. Seorang bisnismen kalau untungnya banyak, tapi untung banyak juga gak puas-puas ya, terus saja naik. Itu, lalu nge-gym, sehat kan, main golf, PD, kan gitu itu. Sukses itu. Passive income-nya gede. Itu model best life-nya para profesional yang sekuler. Sementara yang di gereja, gak beda dengan itu. Cuman bedanya kalau di gereja pakai ayat Alkitab. Ada banyak yang begitu. Sebenarnya motivator biasa sih. Ya, di Amerika ada yang ngetop salah satunya. Itu judul bukunya apa ya? Your Best Life Now. Tahu pasti saudara yang saya maksud. Your Best Life Now. Judulnya bagus bener ya. Nah, itu ajarannya kalau diperhatikan fokusnya adalah berkat jasmani. Saudara, dia Bapak yang baik. Saudara kan anak Bapak kan, minta apa aja dikasih. Minta apa aja dikasih. Saudara kalau minta jangan dikit-dikit, banyak. Ya. Kalau saudara kasih perpuluhan, dibalas Tuhan berapa? 100 kali kan? Enggak, saudara minta lebih aja gak apa-apa. Berapapun saudara mau. Saya baca loh itu artikelnya, ngomongnya begitu. Waduh gila ya. Yang lebih parah lagi salah satu ngomong begini, saudara, saya sudah punya 1 jet pribadi nih. Tapi saya dengar suara Tuhan nih, saudara harus beliin saya 1 lagi. Luar biasa ya. Tapi herannya, banyak orang goblok ngasih. Suruh beliin jet pribadi katanya. Udah punya 1 padahal. Dunia ini aneh loh, tapi nyata. Aneh tapi nyata. Pakai nama Tuhan untuk nipu di mimbar. Waduh, yang kasihan itu jemaat-jemaat tuh. Ada orang yang tanya sama saya, Pak kasihan dong Pak jemaatnya Pak, yang gak tahu apa-apa. Gak mungkin gak tahu apa-apa. Memang kau seleranya yang begitu itu. Frekuensinya memang cun. Alkitab berkata, yang binasa bukan nabi palsunya saja. Seluruh pengikutnya ikut dia. Bagaimana Pak? Tapi gak ngerti. Omong kosong. Kau males berarti. Baca Alkitab. Dengerin firman yang lain-lain. Bandingkan. Jadi sejak pandemi itu ada banyak berkat loh sebenarnya. Di balik pandemi itu banyak berkat. Kalau dulu orang datang ke gereja cuma itu-itu aja kan. Begitu pandemi gak ke gereja. Di rumah dia tinggal pencet-pencet sana sini. Nanti kok yang muncul wajah ini terus ya. Ah itu panggilan tuh. Klik. Gitu. Akhirnya diklik. Akhirnya nyampe ke pik. Pandemi itu bikin ada berkatnya juga loh. Ya. Jadi saudara jangan ikut yang begitu-begitu. Angkat dompetmu. Nanti diberkati Tuhan. Tuhan itu kadang-kadang ya, kalau saya nyetir bensinnya kosong gitu, diisi loh sama Tuhan. Pernah dengar gak yang gitu? Saya pernah. Orang cerita sama saya. Diisi, gila. Sejak kapan Tuhan jadi tukang bensin? Ngawur bener loh. Gila. Aduh, saya heran. Ada orang yang percaya loh gituan. Saudara yang bodoh yang bicara atau yang percaya? Dua-duanya. Berani pakai mimbar sembarangan. Yang binasa siapa? Ya dua-duanya lah, masa tetangganya? Makanya saya kalau khotbah itu begini loh saudara. Ngomongnya suka ceplos-ceplos ini supaya
Gitu, supaya kena kejut terus. Kena itu, itu biar kaget-kaget gitu maksudnya. Ya, kalau kaget-kaget kan mikir, iya juga ya, gitu. Amin gak nih? Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang disalahgunakan. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan katanya. Yohanes 10 ayat 10. Oh pakai ayat. Pembohong tuh pakai ayat juga. Padahal yang dimaksud Alkitab bukan kelimpahan di situ, bukan kekayaan. Kalau engkau mengerti firman, hidupmu diubah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Apanya yang 100 kali? Isi dompetnya? Bukan. Hidupnya. Karakternya. Kodratnya berubah. Perubahan mindset, pola pikir berubah. Mantep anak Allah gitu loh, mateng. Maksudnya itu. Lah kok dirubah? Wong itu yang ditabur firman. Dirubah jadi yang ditabur uang. Nanti dikembalikan Tuhan 100 kali lipat bisnismu. Kan itu penipuan sebenarnya. Itu penipuan. Biarin ribut lagi di sosial media. Memang itu penipuan, saudara. Saya nggak disukai banyak orang itu karena itu. Membuka kedok penipuan itu. Omset jadi turun katanya. Aduh, saudara. Kita itu ya, best life yang benar itu. Kehidupan yang terbaik. Itu ketika kita melandaskan seluruh hidup kita pada kebenaran. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik, aku makan minum apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu dasarnya. Motivasi kita hidup ini karena Tuhan. Makanya saudara kerja keras. Gajinya berapapun gak penting. Gak gede juga gak apa-apa, kerja keras untuk Tuhan. Bisnis yang banyak uang. Belajar yang pinter. Ya, yang rajin, yang tekun. Hormat orang tua untuk Tuhan. Tuhan senang, orang tua juga senang, kita juga senang. Iya kan? Kan mestinya begitu. Best life itu begitu. Yang terbaik itu kita landaskan semuanya untuk Tuhan. Yang kedua, kita kerjakan apapun, hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Enggak apa-apa, bersyukur saja dengan semua keadaan kita. Yang penting kita sudah usaha maksimal. Bersyukurlah dengan keadaan kita, terima. Mungkin bagian kita memang segitu. Syukuri itu. Ya. Nah, yang berikutnya kasihlah sesamamu, jadilah garam dan terang. Ujungnya adalah kasih Tuhan Allahmu. Kan begitu mestinya. Ya. Hidup sekali aja jangan untung-untungan. Gimana Pak? Gimana? Nanti gimana hidup ke depan? Ya kalau aku sih seperti angin bertiup aja Pak. Loh angin bertiup kemana terus hilang anginnya? Angin bertiup. Aku seperti air mengalir saja Pak. Loh air mengalir ke got. Jangan. Arahkan hidup kita ke depan. Aku harus maju ke depan. Pandang Yesus. Supaya imanmu sempurna. Asah terus. Salah, bangun lagi, minta ampun lagi. Kerjakan lagi. Jangan salah lagi. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama terus. Kalau enggak terjadi perbaikan, enggak terjadi pertumbuhan rohani. Salah itu sekali, 2 kali udah cukup. Jangan diulang-ulang terus. Ada amin semua? Kalau enggak percuma dong. Ya. Saudara, best life kita itu yang utama adalah di langit yang baru, bumi yang baru. Sementara kita hidup ini sakit, sehat, sukses, lumayan sukses atau belum sukses, itu enggak masalah sama sekali. Asal jangan sengaja buat salah ya, itu beda. Dalam rangka proses masih bikin salah, enggak masalah. Saudara tahu nggak, ketika kita belum sempurna, nama kita tercatat dalam perjanjian yang baru bersama Tuhan. Kalau dulu Israel tercatat di kitab Taurat namanya, perjanjian di Sinai. Kalau sekarang kita semua nama kita dicatat dalam perjanjian yang baru melalui perjamuan kudus. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku kata Tuhan Yesus. Nama kita ada di situ. Jangan sampai nama saudara terhapus lagi. Sudah dicatat. Ayo belajar. Ibarat anak kuliah itu sudah dicatat.
mahasiswa di sini. Ayo belajar, nanti ujian ya, nanti lulus, belajar terus, naik tingkat terus, akhirnya jadi sarjana. Kan begitu. Jangan cuma tercatat toh, mahasiswa abadi, gak lulus-lulus, akhirnya di DO, drop out. Kan kalau kuliah berapa tahun ya? 7 tahun gak lulus-lulus, dipaksa lulus ya, dengan tidak hormat tapi. Dipaksa lulus, DO. Kan gitu, jangan sampai kita di DO sama Tuhan. Waktunya 70-80 tahun selama kita hidup. Jangan sampai di DO. Ada amin ya semua ya. Sebentar lagi kita akan lakukan perjamuan kudus. Ingat baik-baik, perjamuan kudus ini bukan supaya saudara sembuh dari sakit. Supaya saudara ingat nama kita tercatat dalam perjanjian yang baru. Yang dimateraikan oleh darah Yesus. Penyakit apapun akan sembuh kalau Tuhan berkenan supaya sembuh. Gak usah takut. Tapi kalau Tuhan gak berkenan sembuh, nanti dulu ya sembuhnya. Gak masalah juga. Asal itu kehendak Tuhan. Ada amin gak nih? Apapun Tuhan mau terserah Tuhan lah. Begitu yang benar iman itu. Saudara diberkati, amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota darah-Mu. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyadari bahwa nama kami tercatat dalam perjanjian yang baru, yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus. Untuk itu layakkan setiap kami di siang hari ini untuk melayani perjamuan kudus dan menerima perjamuan kudus ini seperti perintah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami lakukan, agar semua orang yang memandangnya mengerti dan diberkati, dan jiwanya diselamatkan. Terima kasih Bapa. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur ke seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang hadir. Untuk umat Tuhan yang ada di rumah,
Silakan persiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh diganti dengan teh. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota darah. Kau terima diriku, orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum menerima silakan angkat tangan. Apakah masih ada? Sudah semua ya? Yang di bawah sudah ya Pak? Sudah ya? Oh ya sudah. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ucapkan pengakuan iman ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku telah dibebaskan dari segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan
hidup untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota darahmu mengalir. Golgota darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami dilayakkan menerima perjamuan kudus ini. Nama kami tertulis dalam perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Kau pakai terus secara ajaib, mengherankan, menyadarkan banyak jiwa, kan jiwa-jiwa yang tertidur, menjangkau sampai ke ujung bumi, menjangkau yang belum terjangkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, hamba secara khusus berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka pun jadi berkat kemanapun mereka pergi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau angkat tangan kami, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua.
kepekaan akan kehendak Allah turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.